عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول منتحب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nubihi wa ansarihi ila yaumil din. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يأتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul musibah keluarga besar almarhumah Ibu Untun Sunarya binti Salim ya binti Salim beserta keluarga besarnya, khusus ketua taklim pengajian malam rokok Bapak RW Nurjali, Kalau Ustaz Muhammad Nur, Kalau Ustaz Lukman Hakim, para orang tua kami yang hadir, Haji Nuruddin, Bapak M. Kartono, ada Om Kartono? Alhamdulillah, sehat terus. Dan semuanya jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan langkah kaki kita diberikan pahala oleh Allah dan diberkatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang selaku pengikutnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cucut masih terjaga. Wah, kau ganu. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena perut udah. Isi aja. Karena tengah-tengah tadi ada ketupat katanya, ketupat dikit aja lah. Jamaah dirahmati Allah, sedikit saja tidak terasa kita sudah berada di tanggal 7 bulan Zulqa'dah. Ya, sedikit lagi mungkin beberapa minggu kemudian kalau tidak ada perubahan insya Allah Idul Adha tanggal 9. Tapi ada di beberapa kalender ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Biarinlah itu urusan agama nantinya. Pengen kita nanti tanggal 9 ya, di hari Sabtu, di hari Jumat nanti semua jemaah wukuf tuh ya, katanya tuh haji akbar. Mudah-mudahan yang pergi haji tahun ini Allah jadikan haji yang mabrur. Juga kita lihatin tuh ya, lihatin biasanya kalau menjelang Idul Adha ada tuh status tuh di sosial media, giliran musim batu cincin beli berjuta-juta uang.
giliran ada musim burung, sampai sangkar-sangkarnya berjuta-juta. Wah, kan? Giliran musim haji Idul Adha, udah nggak tahu. Yang dibeli apa? Susukan sate sama ada. Masya Allah. Wawan loh. Jauh. Di sini kagak ada orang ada. Ya, ada di kampung sebelah, ya, cuman pindahan dari sini. Berebut kupon lagi ya? Nah, Berebut kupon lagi. kupon lagi. Udah paling banyak lagi kuponnya minta sama panitia. Ya Allah, anaknya ngambil, bapaknya ngambil, bininya ngambil. Sekeluarga dah dapat 3 kupon. Orang-orang mah kagak nyata dinyata sendiri. Ya. Tapi boleh diniatkan karena di dalam agama yang namanya pergi haji itu hukumnya wajib. Tetapi bagi yang mampu. Zaman sekarang mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara kalian, banyak KBIH berdiri. Beberapa tahun yang lalu mungkin sebelum ada pandemi banyak KBIH yang bermasalah. Jamaah sudah nyetor berapa ratus juta bahkan berjuta-juta tetapi tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena KBIH-nya bermasalah dan ada korupsi. Nah sekarang KBIH nimbulkan nih banyak atas nama syariah dan lain sebagainya. Saya pernah ditawarin, Ustaz, antum mau umroh, ini ada dana talangan Ustaz, gratis. Siapa bilang dana talangan gratis? Ya kan, kita memang berangkat gratis dijamin, tapi setelah kita pulang umroh, usahanya kecil. Nah, kalau bisa mah jangan seperti itu. Allah tidak membebankan kita. Kalau memang kita ada rezeki, ada dana, waktunya umroh, pergi umroh. Saya bukan nggak mau berangkat umroh karena tetangga nggak pada ngasih. Benar. Bukan nggak sama umroh, bukan. Haji juga mau. Tetangga nggak pada ngasih, jadi kagak jadi berangkat. Udah waktunya pengen berangkat, tetangga nggak ngasih, kagak jadi berangkat. Tahu gak tetangga depan ngasih 10 juta, tetangga belakang ngasih 10 juta, tetangga samping ngasih 10 juta. Ya kan, kata umroh, nggak ada yang ngasih, makanya balik jadi kita berangkat. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita niatin. Ya, kalau namanya pergi haji dalam agama Islam itu diwajibkan tetapi bagi yang mampu. Tetapi kalau kurban disunahkan, tapi dianjurkan kalau bisa setiap tahun sekali. Sekarang mohon maaf, musola Al-Ihsan, kemudian ada sekarang Masjid Al-Ikhwan, Masjid Al-Baido, Al-Manar, semuanya ya, setiap tahunnya akan mengadakan pemotongan hewan kurban. Siapa yang merasa ada rezekinya banyak, boleh tuh Al-Baido 1, Al-Ikhwan 1, Al-Ihsan 1, setiap tahunnya niatin. Kalau tidak diniatin apapun tidak akan bisa terjadi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Kalau kita niat, insya Allah tahun depan saya akan kurban 7 ekor sapi misalnya. Niat itu. Amin. Udah waktunya kagak udah beli juga, ya udah kagak jadi. Memang kagak kebeli, niatin aja. Niat kebaikan aja kita udah dapat pahala. Apalagi kebaikan itu kita bisa realisasikan, kita bisa beli. Mohon kepada Allah, ya Allah, saya akan kurban 1 ekor kambing, nggak jadi masalah. Kumpulin sama Ustaz Lukman, Pak Maulana 1 ekor, Pak Wawan 1 ekor, kemudian Pak Haji Nuruddin 1 ekor, ada 7 ekor, 7 orang jadi 1 ekor sapi. Kalau kemarin musola Al-Ihsan 1 orang 3 juta, tahun ini naik 3.200.000 ya, 3.200.000. Ada salah satu masjid ada yang lagi jadi Al-Ikhwan 3.750.000. Tahu Al-Baido Baji, udah dibaji 3. Nah, terserah dah tuh ya. Semuanya tidak ada yang mahal. Kalau kita mampu murah. Ada jual, ada rumah dijual 1 miliar. Kalau orang yang punya duit murah. Ini orang nggak punya duit mau beli rumah 1 miliar. Sampai kapan kalau punya duit? Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya akan bahas sedikit saja hadis di dalam kitab ya, di dalam kitab Nasaibul Ibad. Ini sudah diprediksi oleh baginda Rasul, yang mana bahwa suatu saat nanti akan terjadi
Ya, baginda Rasul 14 abad yang lalu sudah memberikan isyarat kepada para sahabat, apalagi berkaitan dengan umat Islam, dengan agama Islam, dengan orang-orang yang berada di permukaan bumi ini. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yaqirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Nabi itu ya, sayati zamanun ala ummati yaqirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kemudian wayabtalihimullahu bisalatin baliyatin aulaha yarfa'ullahu barakatuhum minat tasbihim wa saniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Itu kata Nabi, suatu saat nanti akan datang suatu zaman menimpa umatku. Ini udah diprediksi oleh baginda Rasul bahwa suatu saat akan menimpa pada umatku, mereka lari dari ulama dan fuqaha. Ada ulama gede aja bawahnya, apalagi ada ustaz. Aduh ya Allah, ustaz lewat, ustaz lewat. Awalnya gede aja tuh sama ustaz. Apa pengajian apa lagi? Aduh ya Allah, udah gede sama ulama, udah gede sama ustaz, apalagi ada habaib. Waduh, pengajian ono habaib, ada habaib ngaji mulu. Sono ngaji sini ngaji, awalnya gede aja tuh. Apalagi sama orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Itu umat baginda Rasul suatu saat akan terjadi seperti itu. Ya, ada umatku yang memang lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Siapa orang yang gedek sama ustaz, siapa orang yang gedek sama kiai, siapa orang yang gedek sama ulama, apalagi sama habaib, masya Allah giliran mati kagak ada yang datengin. Coba dah, ya, coba dicoba boleh, ya, karena ini sudah banyak yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Apa kata Nabi? Pertama, Allah akan memberikan ataupun mencabut keberkahan dari usahanya. Kaya, duit banyak, mobil cakep, rumah mentereng, istri 2, gitulah 2 dulu ya. Ya, kaya, tapi hawanya nggak ada berkah. Miliaran duitnya, tapi utangnya banyak, tidur kagak pulas. Mendingan kita tidur di tikar aja kagak bangun-bangun. Ya kan, subuh kudu disiram sama air sama bini. Kenapa? Saking enaknya tidur itu di tikar. Apalagi di mebel, apalagi di spring bed, apalagi di tempat yang empuk, masya Allah. Itu kelihatannya orang kaya tetapi gak ada keberkahan. Itu orang yang paling rugi dunia akhirat. Udah kaya Allah kasih keberkahan, jauh dari Allah, gede sama ulama, benci sama pengajian, keberkahannya kagak ada. Takut mati lagi. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia tapi takut sama mati. Bila ditanya mati, Maulana mau mati? Lu nggak boga, kalau semuanya bakalan mati. Bahkan sombong, orang-orang yang kaya itu bahkan sombong. Saya tidak akan bakalan mati. Saya akan bangun suatu lubang. Saya akan bangun suatu benteng yang sangat kokoh. Akan saya beli dengan uang saya yang miliaran. Saya akan masuk ke dalamnya. Tuh Cina tuh. Ada Cina begitu. Sini nggak ada Cina ya? Oligarki. Ya. Itu di Cina ada salah satu pengusaha bangun benteng yang sangat kokoh, bahkan bertriliunan untuk membangun benteng itu. Kenapa dibilang? Agar saya tidak mati. Padahal Allah sudah berjanji, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana aja kita berada, di mana aja kita berpijak, mati akan deketin kita walaupun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Siapa yang nyabut? Yang nyabut kita mati siapa? Malaikat apa? Israel mah kepantang bulu, mau di mana kayak kalau udah izin Israel cabut sama Maulana, cabut. Enakan mati duluan berapa kali? Enakan mati duluan apa belakangan? Iya. Tengah-tengah. Nah, ya. Tapi yang enak kalau kata saya enakan mati duluan.
Karena kalau mati belakangan udah kagak ada orang repot. Kagak ada yang ngurus. Lah kemarin almarhumah meninggal, masya Allah. Kagak minjem burung batang. Jalan sendiri di burung batang pakai. Yang pakai kagak minjem malah. Iya, nah makanya alhamdulillah ya kan, yang namanya fardu kifayah tinggal di lingkungan bermasyarakat, siapapun juga akan membantu. Tapi Muhammad kemarin saya udah janji pengen perhatiin, saya janji 8:30 saya harus berangkat ke Bandara Taman Anggrek. Karena saya ada jadwal waktu di sana hari Jumat, ternyata 8:30 belum ada ya. Jadi saya tinggal Tadnur ya. Tadnur yang gantiin, ya mohon maaf keluarga, saya nggak bisa menyolatkan almarhumah. Itu yang pertama, yang akan ada bencana, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa lagi kata Nabi? Orang yang senantiasa jauh dari ulama. Yang kedua, Allah kasih pemimpin yang zalim. Udah jadi aku belum, sekarang gak tahu dah. Ntar saya ngomong kesinggung lagi. Allah kasih tuh pemimpin yang zalim. Halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Halal haram hantam terus. Ya, kiainya ulama. Waduh, dulu saya kagum tuh sama kiai. Setelah jadi salah satu anggota di parlemen ataupun di pemerintahan, yang tadinya dia bilang haram ngucapin Natal kepada agama orang Kristen, pas udah jadi wakil ngikut. Gak apa-apa, itu tergantung hatinya. Ya Ustaz, kata orang sono, silakan tolong cariin ayat yang nyerempet sedikit, yang tadinya haram jadi halal dah, biar bisa kita pakai sama-sama. Ada tuh ayatnya. Itu sudah terjadi. Allah ngasih pemimpin yang zalim di permukaan bumi ini. Tergantung manusianya kita, apakah kita mengikut atau tidak. Sudah terbukti dan sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman, berarti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, walaupun mungkin dia rajin sedekah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, bahkan sudah pernah berangkat haji, kalau dia jauh daripada Allah, tidak pernah dekat dengan agama Allah, maka Allah akan mencabut dia dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya setiap kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, khotib selalu berpesan tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun kita miskin kayak apapun, usaha kita pas-pasan, suami kita, istri kita atau siapapun ngojek, berangkat subuh, pulang subuh, bawa uang sekedarnya, istri yang solehah terima. Dan juga jangan takut sama rezekinya Allah. Kata ulama gini nih, man taroka talabul ilmi man taroka talabul ilmi zadahullahu fakran. Siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu, takut miskin, khaufu minal fakri, zadahullahu fakran. Siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu karena takut miskin, misalnya Andi nih, abang saya nih, dia kan ojol nih, sampingannya ojol, padahal dia direktur utama rumah sakit Husada. Amin ya Allah, amin. Dia ojol tuh, ada pengajian, ada sewa, ada order gede banget, ditinggalin tuh ngaji karena order bulus. Setiap ada pengajian pasti ada order. Setiap pengajian pasti order. Ya kan? Takut apa tuh berarti? Khaufu minal fakri. Takut miskin. Zadahullahu fakran. Allah tetap akan nambah kemiskinan itu, kefakiran itu selama hidupnya. Tanpa disadari. Hawanya kurang. Makanya minta rezeki sama Allah tuh, minta rezeki yang pas-pasan, Pak Maulana. Ya Allah, berikan saya hamba atau hamba rezeki yang pas-pasan. Tatkala pas mau beli mobil pas ada duit, tatkala mau beli motor pas ada duit, ya, tatkala ada keperluan, ada yang jual rumah 1 miliar pas banget ada duit kita punya, minta sama Allah. Bukan miskin. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini tahun sudah hati-hati nih Pak. Tahun ini udah hati-hati. Ya, karena apa? Karena sudah memasuki di dalam rumah kita. Kalau dulu di rumah kita, sekarang 3M itu udah masuk. Apa? Makanan udah ada di tengah-tengah kita. Lihat TV udah macam-macam makanan.
Bocah sekarang nggak ada yang kena getuk, kemudian ongol-ongol, cucur. Coba telepon apalagi ngobrol lama-lama udah hilang tuh. Anak-anak itu nggak kenal. Kenalnya apa sekarang di TV? Pizza, ya kan? Kemudian apalagi dah macam-macam, ya kan minuman. Itu udah masuk. Kemudian media udah masuk tuh media, handphone. Sekarang mohon maaf dulu kita mau nonton pergi dulu keluar rumah beli karcis ke bioskop. Sekarang kita tinggal buka YouTube mau nonton film apa pada di udah apalagi Facebook. Ya Allah Pak, saya dulu ada Facebook, saya tutup akhirnya Facebook. Kenapa? Ya begitu dah. Ya, kita salah tulis aja udah keluar tuh Tante Sinta, keluar tuh Tante Sinta. Itu Facebook ya, Facebook. Instagram juga begitu. Jadi Instagram tergantung kita sudah dewasa nggak jadi masalah. Tapi anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang, kalau sampai saat ini kita diamin baik, itu bocah kita lebih dekat daripada handphone, daripada Al-Quran. Ya Allah, tidak bisa diharapkan anak kita akan menjadi penerus kita. Gak bisa kalau kita diamin aja. Makanya mohon maaf, kalau memang anak kita mau bisa dipondokin, demi Allah Pak, pondokin Pak. Yang namanya anak kita mondok, demi Allah dia nggak bakalan bisa ninggalin sholat, bahkan ditambah sholat sunnah lainnya. Pagi duha, pondok pesantren mengadakan duha berjamaah, semua santri disuruh duha. Tuh kalau kita anak kita di pondok, kalau di rumah bapaknya juga kesiangan, apalagi anaknya, kan gitu ya. Apalagi yang namanya sholat 5 waktu, masya Allah. Ada lagi kemarin pembicaraan Sule sama Roma Irama, mungkin ada di sosial media. Dia sering meninggalkan sholat, tapi Pak Ustadz saya tutupin sama ibadah-ibadah yang lain. Langsung dibantah oleh Abu Haji Roma. Ya, yang namanya sholat itu adalah utama, ibadah yang paling utama. Di akhirat yang akan ditanya oleh Allah sholat kita. Lebih baik kita begini, ya Ustadz saya masih mabok, sholat. Ya Ustadz saya masih mancing, tak ninggalin masih sering mabok, masih beli sholat. Kenapa? Kalau kita sering sholat, insya Allah kita akan diperbaiki oleh sholat kita. Bahkan ada yang mengatakan, buat apa pergi haji, buat apa zakat, buat apa sedekah, buat apa bangun masjid, buat apa bangun pesantren, kalau dia tidak sholat, tak ada gunanya. Makanya sesusah-susahnya kita, orang tua kita pesan kalau kita kemana-mana, ingat jangan lupa sholat tuh ya. Bang jangan lupa sholat, gua pun sibuk bagaimanapun sholat. Ini kan mohon maaf nih, saya survei nih, saya hobi mancing juga tapi nggak hobi. Ya, salah satunya pernah saya ikutin lomba internal. Ya saya nggak ngikutin lombanya, saya mancingnya. Tatkala azan zuhur berkumandang, 2-3 orang yang bangun, padahal ada 60 peserta. Saya ikut bangun sholat, setelah sholat masih nggak bangun tuh. Saya mancing lagi sampai waktunya asar, yang bangun itu juga orangnya. Dari 60 peserta 3-4 orang yang melaksanakan ibadah sholat zuhur dan ibadah sholat asar. Coba Bapak iseng-iseng pura-pura lihat tuh yang ada pemancingan di sini yang gak tama, mantau aja mantau. Ya ada waktu mantauin, tongklongin zuhur berapa yang bangun, terus asar berapa yang bangun, sampai waktu maghrib berapa yang bangun. Bagaimana Allah kagak nurunin musibah pada di? Allah juga gede sama umatnya, disuruh perintah sholat, oh gak mau sholat. Makanya jangan sampai musibah datang ke permukaan bumi ini, apalagi di kampung kita. Saya terus terang saya dawamkan tuh, mohon maaf mungkin agak lupa dikit. Kalau sholat subuh saya lupa baca Allahumma wa'annal bala wal bala wal waba wal fasai wal munkar wa suyufal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min qaryati kampung duku wa min muslimina ama. Itu saya baca setiap subuh. Kenapa? Saya minta diaminkan oleh jamaah. Mungkin salah satu jamaah yang ada di musola alisan adalah ahli surga. Ada yang aminnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau ada musibah kampung duku terhindar daripada musibah. Makanya kalau ada yang nasihatin lagi main gaple, udah waktunya zuhur, udah berhenti sholat, ikut, jangan malah bantah. Enak aja, gue yang punya duit, ya apalagi lagi mabok, Haji Nurudin lewat, disuruh berhenti, bocah mabok malah dia diomelin. Itu masing-masing Haji, jangan ngurusin orang. Iya, itu masing-masing urusan lu. Tapi kalau udah Allah murka, nurunin bencana, yang mati bukan gua doang bego, atau lu doang goblok, kan gitu. Semuanya ikut mati.
Maka dari itu, yuk sama-sama kita saling menasehati, bukan berarti kita gedeg. Ya, jadi tolong kalau ada yang memang melebihi batas waktunya sholat, ya kita sholat dulu yuk. Yang penting kita sudah mengatakan kalau sudah siar, ya. Lagi main catur udah waktunya sholat, ayo kita sholat. Lagi mancing mungkin teman saudara, kita sholat dulu, tinggalin tujuan. Awalnya takut banget tinggalin tujuan, takut pelampung. Wah, sebenarnya kalau mancing yang paling enak tuh tak kalah pelampung gua yang gitu. Selelet, Setahu. mertua manggil aja kagak ditengok. Tak dulu. Wah, elah. Padahal mah bukan bagus apa. Baiklah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sekedar ini saja berbagi ilmu. Ya, ini udah di bulan Zulqa'dah, bentar lagi bulan haji, banyak amalan-amalan ibadah-ibadah yang memang harus kita berikan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Apabila ingin kita melaksanakan suatu ibadah, Allah berikan kemudahan. Ya, keluarga almarhum yang ditinggalkan ada anak, ada cucu, yang mudah-mudahan anak dan cucu-cucunya dijadikan anak yang soleh, yang membanggakan kedua orang tua, dan juga yang sedang belajar mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang berguna untuk agamanya, wabil khusus untuk orang tuanya. Bi barakatil Fatihah ala hadirin yang ala kulli nabiyin sholih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.